bertemu lagi dengan saya Tun RG dari The Coach. Selamat pagi ya untuk yang bangun pagi. Sekarang jam 11 tuh paginya The Coach ya, paginya saya gitu. Yo, sekarang kita berada di Taman Pasupati, daerah Dago. Nanti kita review detailnya ya bersama kawan-kawan yang dari Pasupati. Kita lanjut ke bawah aja ya. Ini posisi Taman Pasupati. Untuk skateparknya di belakang Taman Pasupati ini ya. Kalau kita lanjut, ayo. Nggak enak ternyata trotoarnya paving block nih. Paving blocknya agak garandul. Menondol. Nah, ini dia skatepark Pasupati. Oh, ada teman-teman juga ya. Yuk kita kenalan dulu yuk sama teman-teman. Itu maksudnya anu lain kenalannya yang lain. Kalau ini mah enggak lah. Di sini ada homies nih. Homies kita The Coach ya. Sama siapa? Halo, dengan saya Adi. Ya. Wah, ini di channelnya The Coach ya? Iya. Oh iya. Oke. Halo, ini pagi kita sekarang lagi di Kabayang atau bisa disebut ini Taman Skateparknya Pasupati. Ini yang free, enak, paginya seger, cuacanya lihat, tapi Oh, polusinya pagi setengah 11. pagi menjelang siang. Masih pagi, ya. Paginya anak skate ya jam segini. Paginya anak. Oh, di sini juga ada tim The Coach juga nih. Oh, iya. Ajar. Ada salah satu Ini lagi. ada salah satu dari yang lagi pemanasan. pemanasan. Stretching ala-ala. Ya, sekarang kita mau perkenalkan dengan obstacle-obstacle yang ada di skatepark Taman Jomblo ini. Siap, ada apa aja di? Ada box, ada volcano, Oke. ada flat rail, Water juga ya. ada kuota es, ada rem juga tapi di bawah, ada quarter mini, gede juga, Oh, ini ada tuh. cup itu, ada cup, dan cukup ya? Udah cukup ya? Oh itu drop in buat latihan anak-anak nih yang baru-baru nih lagi drop in. Ada mini rem tapi jauh bisa, bukan mini rem ya, half rem. Rem. Jadi apa lagi ya? Kali kita langsung coba aja. Kita rate juga nih obstacle-nya juga. tuh ukurannya. Kalau kamu berhasil di sini tuh bisa dibilang susah apa enggak gitu. Jadi kita nilai nih si boxnya kalau misalkan enak, ketinggiannya, kemudahannya. Jadi ada rate-nya berapanya gitu. Kalau misalkan ini bisa dibilang ini 8, wah gitu kan? Atau 7 atau 9 entah lah. Kita langsung aja kita perkenalkan alat-alat di sini satu-satu. Itu kalau misalnya menurut saya box tuh paling sempurna kalau misalnya enak banget ini. Enak. Kita review box. Kalau buat
saya label ini enak buat slide, kind of slide, backtail test slide. Tapi kalau buat speed sama backside speed kayaknya terlalu bulat, mungkin jadi gampang banget gak ngunci. Terus kelemahannya paling kalau kata saya, kalau lama-kelamaan dipakai blunt slide, front blunt, nose blunt, wheels kita bisa jadi kotor. But overall 85 dari 100. Hai ya. Sekarang kita review tentang obstacle yang ini, namanya obstacle Vulcano. Vulcano seperti gunung ya, gunung Merapi, gunung Kelut. Nah, untuk obstacle yang ini ternyata emang enak sih kalau misalnya speednya udah dapat kalian. Kalau speednya kita run dari sini, kick turn-nya di sana, di yang kuning, baru ke sini ambil seenak mungkin speednya, baru bisa ngehajar rail atau ledge atau juga nge-gap ini ya. Oke, ini kalau misalnya rate-nya sekitar 8,5 lah. Enak. Oke, sekarang kan kita posisinya di kolong jembatan tuh, kanan dan kiri itu semuanya suara mobil, motor, dan ya berisik lah kalau misalnya di sini ya. Skatepark Taman Jomblo tuh kayak gini di bawah kolong jembatan. Vulcano tuh nih sebelah sini juga bisa dimasukin trik juga. Tahu yang namanya Warride? Warride itu seperti Spider-Man mungkin ya. Spider-Man. Nah di sini nih bisa bikin Warride lah. Tabrak-tabrakan lah, tabrak lari bisa. Tabrak maupun tabrak apapun bisa lah di sini mainnya. Enak juga sih untuk obstacle Vulcano ini, komplit pokoknya. Enak juga. Oke, sekarang kita review obstacle yang namanya curve ya, sama Adi, lihat. Gagal. Next, satu percobaan lagi ya. Oke, kalau enggak digorong. Itu triknya fakie half-cap board slide ya. Oke, kita penjelasan curve-nya bisa lanjutin ke Apa kita nih? ya ini obstacle yang ini. Obstacle namanya grup ya, ini biasanya dipakai yang tanpa oli. Jadi yang mau belajar grup ini harus main tabrak-tabrak, namanya slappy. Slappy board slide, green, apapun itu namanya, bisa dilakukan di sini. Biasanya kebanyakan orang yang pakai ini yang mana ya? Tabrak lari, orangnya tabrak larian gitu. Orang-orang yang udah berpengalaman harus pasti, karena kenapa kalau yang baru bisa atau pemula ngeri untuk main ini, apalagi belajar board slide karena jatuhnya random. Karena ini tidak di pop, ini ditabrak. Beda kalau Tapi kalau bisa jatuhnya danger banget ya. Kecil tapi ngigitnya. Nah kalau board slide wah, kalau di rail tuh kan di pop, jatuhnya ketahuan. Kalau ini random. Kembali lagi dengan channelnya di Podcast. Hari ini kebetulan kita ketemu dengan seorang apa ya ini? Legend juga. Legend dari skateboard yang notabene ini salah satu orang yang maintain skatepark Pasopati. Boleh diperkenalkan Taman dulu. Jomblo. Nama saya udah banyak di Google. Edan. Sering muncul. Nama saya Sofi. Ini adalah Om Sofi, dan kebetulan dia Om Sofi ini salah satu komedian yang bergerak di bidang skateboard, dan salah satu juga yang punya skate shop di Bandung, Yaitu namanya Heaven Skateboard di. Heaven Skate Shop, meren. Oh, skate shop. Skateboard and Shop, Ya, karena oh, brand oke. juga. Oh, brand Skate juga, Shop and kan? Shop ya, betul ya.
Nah, mungkin kita akan bertanya dulu apa ya? Nah, mungkin dari skateparknya dulu nih. Pembuatannya tahun berapa Nah, mungkin ya? itu boleh. Buatannya. Pembuatan bukan. ya kita udah Nah, mungkin itu awalnya tahun 2014 waktu zamannya pemilihan wali kota Ridwan Kamil. Jadi oh RK ya ya. yang lagi Mau booming pakai sekarang inisial ya. apa gimana? Yang sekarang lagi rame Lagi itu rame ya. Yang Oh. Museumnya kayak gitu. ya waktu itu apa ya? Pemerintah itu menjanjikan ke komunitas itu skatepark ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah bikin movement waktu skate day 2000 berapa ya 2012 13 di Saparua. Nah kita tuh bikin movement Bandung Beat Skatepark ya, karena dulu algoritma sosial media itu menggunakan hashtag itu cukup membantu ya buat exposure-nya. Nah mungkin itu terdengar oleh salah satu caleg apa calon wali kota ya, Cawafat. karena mungkin kebetulan Ridwan Kamil lebih condong ke mencari suaranya itu anak-anak muda. Oh iya. Komunitas lah gitu kan. Komunitas. Nah akhirnya dijanjikan Pasopati 2014 diresmikan. Sementara itu ada 2 tahap yang dijanjikan. Jadi tahap 1 yang udah jadi sekarang itu, terus tahap 2 itu yang bawahnya yang ke arah kebun bibit. Kalau nggak salah dipakai jadi taman film nih. Bukan, Oh, yang sedang jadi parkiran mobil. Oh iya iya. Tuh. Kalau taman film beda lagi. Iya iya. Beda. Oh. Janji-janji 2 Cuma periode. dari situ kan yang apa yang kita harapkan itu nggak ada sama sekali sih. Nihil. Nihil gitu, jadi cuman flat ground aja gitu, nggak ada anak-anak. Sedangkan waktu itu Wali kota yang arsitek. angkatannya Anjar, Pevi, Budi itu tuh udah seneng banget ya. Jadi pengen main lagi lah gitu kan. Yang sebelumnya emang terakhir itu ada skatepark di Bandung itu 2010 di Ekin Park. Dan kebetulan itu yang bikin itu Heaven di Jalan Jauh. Cuman selang 4 tahun kemudian ya anak-anak ini kan nggak ada fasilitas ya buat bermain kan, maka larinya ke gedung-gedung pemerintahan kayak Balai Kota, Gedung Sate, Ya, ya. Samsat, Tegalega kayak gitulah. Kayak balik lagi ke street lagi gitu. Betul. Daripada ulin di jalan, Betul. nah akhirnya kita senang kan, difasilitasi lah. Ternyata ya hasilnya jong. Anak-anak ditinggalin lagi. Ya. Main lagi di ngapain? jalan. Cuma main flat bro, main flat doang. Nggak ada alatnya gitu kan. Sedangkan kan kalau misalkan kosong gitu kan kayak lapang gitu, jadi lapang aja, kadang-kadang sama flat anak-anak aja. warga lokalnya dipakai main futsal, apalah gitu, kegiatan-kegiatan yang lain lah gitu. Nah sama anak-anak sendiri udah ditinggalin, tapi muncullah anak-anak yang mungkin yang dulunya masih main malu-malu karena ada kita yang main gitu ya, yang jago-jagonya mungkin Senior mungkin ya ya. seniornya lah gitu kan. Nah anak-anak ini mengisi tuh memakai si fasilitas itu. Ya. Cuman kan ya ngapain juga gitu kan, main flat doang gitu kan. Nah kebetulan banget waktu itu saya punya skate shop juga, punya brand juga kan, si Heaven ini. Saya berpikir saya jualan, kalau nggak ada fasilitasnya, lalu regenerasinya juga nggak akan ada kan. Ya. Nah, saya mau jualan. Ini jualan saya mau dibawa kemana gitu kan, akhirnya pasti berpengaruh dengan kondisi banget, skate shop, banget, ya. banget. Ekosistemnya Ya, tidak terbangun. Betul. Meskipun ya profit dulu mungkin agak-agak lumayan lah ya waktu itu. Perputaran uangnya juga cukup bagus lah dibanding sekarang gitu kan. Nah akhirnya sebagian profit si saya ini dialihin lah ke Pasopati gitu. Memang sih awalnya alatnya sederhana lah, cuman rangkai kayu terus segala macam. Nah itu tuh bertahan sampai 2000 berapa ya? Karena saya juga lumayan menguras saldo juga sih. Iya. Dipikir-pikir kalau rangkanya pakai kayu itu bakal boros. Betul. Ya. Nah, kebetulan banget waktu 2000 berapa, saya lupa, ada rezeki lah istilahnya. Saya memilih untuk merubah ulang, meriset lah semuanya pakai rangka tulangnya dengan besi hollow, pakai plat segala macam. Nah, bikinlah dulu alat
pertama yang pakai plat itu ada 4 table, Volcano, Quarter sama base. Nah, sampai sekarang sih jadi cukup lumayan irit sih biaya maintenance. Ya betul. Sampai sekarang 2000 berapa ya? 2025. Hampir tahun depan 2026 ya. Berarti ya cukup lama juga ya. Kalau misalkan dihitung Dekade betul. secara nominal mah saya juga nggak pernah ngitung Ya. Cuman saya pengennya berkontribusi aja sih buat Betul. komunitas gitu kan. Saya mah nggak peduli lah orang mau ngapain di situ, yang penting ini kalian Asik lah. regenerasi Senang-senang, lah. Di situ kalian belajar, jago bareng, blogan bareng, jago bareng lah gitu Ya. namanya. Gegeloan bareng oge. Iya. Itu. Jadi udah ada beberapa kali alat tuh yang di-upgrade dari Betul, pertama betul. sampai jadinya sekarang kan tadi bisa dilihat nih, tadi kan alatnya udah bagus-bagus ya. Ya. Ya enak lah. Mungkin berbeda yang Dulu. nggak mungkin kayak sekarang gitu. Jadi buat yang teman-teman yang sekarang kan pemula belum tahu kan sejarah kayak ini tuh berdirinya kapan, nih alat dari mana, kan kadang mereka tuh sembarangan, kayak kemarin ada kejadian coret-coret kan, maksudnya biar anak-anak yang baru tuh bisa lebih apa ya, menjaga, memelihara, ada kebersihan segala macem. Tapi itu saya memaklumi ya kenapa orang-orang yang bermain di Pasopati itu seperti itu ya. Jadi pada intinya saya juga sering bertanya gitu ya ke anak-anak antar generasi lah gitu kan. Saya tanya ke yang kebanyakan nih generasinya. Ini sekarang tuh kebanyakan nih generasi Gen Z ya. Gen Z. Nah, saya tuh nanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang terselubung lah. Jadi saya nanya gini, dan saya rangkum jawabannya, mereka itu datang ke skatepark dengan tujuan main skateboard Tuh. tanpa melihat kondisi alam. Ya. Nah, saya tuh lebih untungnya saya di situ dibantu sama warga lokal yang jualan di situ, Ya. yang punya bengkel, punya parkiran. Malah orang-orang ini nih yang ngebantu saya, yang kalau misalkan ada info, ini alat patah nih. Oh iya betul. Nah, tapi bukan dari pihak anak skate-nya justru. Ya. Sebenarnya kan yang itu yang lebih masuk akal yang main skateboard Ya, yang merasakan pakai alatnya juga dan melihat gitu yang kan. melihat sendiri gitu, yang merasakan sendiri. Tapi itu nggak ada kesadaran sih Ya, dari ya. anak-anak itu kan. Gak ada info lagi nih. Tuh, jadi cuman ya emang kayak gini gitu, emang susah gitu. Basicnya emang udah seperti itu. Ya. Anak-anak ini. Takutnya bisa salah-salah, iya mana segala macam, tapi Ya. kan itu pasti Ya, mungkin ada apa kesuninya Jin ditagih udunan Justru pernah sih. mungkin Pernah. ada. Kita Pernah bikin dulu. kayak kotak amal gitu. ya. Ya bukan, saya tetap sih respect gitu, menghargai, mengapresiasi yang kalian beri itu di kotak amal itu. Tapi gak sebanding lah dengan yang kalian dapat gitu ya. Kalian bisa jago dengan alat-alat itu. Tumbuhlah kayak Zaidan, Ya. Cemi, Hazel, yang kata-kata sekarang Acil, terus siapa lagi Dakwa. Itu tuh lahirnya di situ. Betul. Ya, Kita tidak apa ya, tidak melupakan sejarah lah gitu kan. Tempat sekumuh itu yang tidak terawat, malah yang tidak dilirik lah, istilahnya sama pemerintah Ya. gitu Ya. Ya. Tidak merangkul si komunitas ini gitu. Maksudnya komunitas ini udah melahirkan atlet di bibit-bibit kayak Jega udah pasti ya, kemarin kayak dia masuk World Skate World mungkin Skate ya. peringkat 143. Nah, itu kan kebanggaan. Ya tuh. Kebanggaan Suatu banget. kebanggaan. Meskipun 143 ya. Itu udah gila lah itu peringkat dunia lah dunia. Nah, itu sampai sekarang pun nggak ada yang melirik dari pihak pemerintah. Saya sih berharap yang emang bisa memfasilitasi itu emang bukan kita mengemis ya dari pemerintah, karena ini tetap ya prosedural juga lah. Pemerintah juga harus menganggarankan, ini anggaran bukan cuma buat skatepark doang kan, buat jalan atau segala macam lah. Saya ngerti gitu kan. Cuman pas kita sudah berjuang di negara orang, tapi yang mendapatkan exposure-nya malah pejabat-pejabat ini. Betul. Sedangkan mereka itu lahir di tempat ini. Iya. Ya, Gitu.
Bukannya didukung mungkin ya. Ya. Punten ya, aduh. Pertama, ya harus dukung lah intinya mah, saling dukung lah. Ya, saya buat generasi sekarang Ya, gitu. generasi lah. Manfaatin fasilitas yang ada. Pasokan Ya. itu satu-satunya ruang publik yang memang benar-benar lokasinya strategis ya. Strategis. Kan, ya. Gratis. 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 Saya nggak butuh biaya, malah yang maintain sampai sekarang tuh Iya. pribadi itu kan meskipun ada lah ya, misalkan ada bantuan dari Grab, nah saya tambah-tambahin segala macam. Nah itu tuh saya apresiasi banget buat brand yang partisipasi. Juga ada bantuan-bantuan dari istilahnya apa ya, hamba Allah lah, hamba Allah itu. Jadi sekarang tuh ada yang apa ya sebenarnya, yang nerusin saya lah, harusnya ada nih orang yang itu. Udah ada di Sket. Oh, udah ada. Itu salah satu pejuang kita juga itu. Legend juga Legend mungkin ya. juga, legend juga. Jadi Firmando itu karena dia sekarang udah apa ya, cedera ya. Iya, mereka dengar lagi sakit. Jadi dia sehariannya di ini ngurusin anak-anak. Salah satunya yang udah lahir itu si Restu gitu. Restu ya Itu udah pecah gitu. pecah kematian. Kalau dari King Restu. Nah, benar salah satunya ada apa ya? Itu ya. Terus dibikinin tuh konten-konten daily life lah, daily life-nya si Pasokan di akun sudah kalau tahu bisa di follow juga si itu cukup banyak juga sih yang di akun itu seperti pertanyaan, Kak saya pengen belajar tapi saya nggak punya apaan basketnya. Nah kebetulan Dok ngejain tuh buat direntalin. Memang si papannya bukan papan yang bagus ya, si papan yang buat dijual. Sebelum dijual mereka sewain dulu dengan harga sih relatif murah lah, kalau nggak salah 10.000 apa 15.000. Wah, Itu buat dijemput. kayaknya ini biar lebih enak, mungkin kita bisa lanjut ke tempatnya kalau misalnya. Harusnya sih seperti itu. Bisa ya, Om ya? Kayaknya mungkin cukup dulu ya, Om ya? Cukup sih, mungkin lebih baik nanti ada Firmando buat menyambung cerita. Itu betul. Lebih relax sih. Jadi kita kan udah tadi juga cerita skateparknya, kita juga harus datang juga ke skateparknya juga. Ya, terus kita ketemu tadi Firmando ya. Firmando sama banyak yang King bisa- Restu. King Restu, ada segala macam. Ya pokoknya homies dari sana lah. Ada schedule-nya juga. Ya, katanya. ya. Mungkin kita bisa lanjut di sana. Terima kasih buat Om Sofi yang sudah Podcast. ketemu lagi. Podcast lucu-lucuan kita. Buat podcast. Mungkin kita akhiri dulu. Sampai jumpa lagi dan kita akan langsung ke skateparknya. Oke? Bye. Oleh, halo. Sekarang orangnya udah ada nih. Untuk yang tadi pembicaraan barusan sama Om Sofi, sekarang kita langsung disambut ya. Tuh, bentar. Oke, nih bersama Firman Endo, legend dari Bandung. Itu energi. Wow, gimana kabarnya Firman Endo? Alhamdulillah saya. Itu gimana kabarnya? Saya juga. Oke, no nih apa sebagai aktivasi di kolong ini, coba jelaskanlah sedikit ke pemirsa mungkin ya. Ya, aktivasinya sama aja kayak kemarin tuh. Bangun tidur downrail. Wow, itu mah bukan bangun tidur downrail. Wow, itu mah Beda. kalian Itu mah dulunya, itu mah beda dulu. zaman sekarang, beda Genji, beda zaman sekarang. Kalau sekarang mah tuh ngisi-ngisi waktu ya, karena saya jarang ada kegiatan. Ya, Jadi ngisi-ngisi waktu main ngopi di sini Ah. sambil ngeliatin anak-anak lokal yang masih kecil oke. sambil diarahin. Diarahin. Nah, selain itu juga saya buka privat juga tuh di sini. Oh, private ya. Ya, private skate. Ah, Sama oke, untuk yang mau private silakan datang aja ke Taman Jomblo ini, skatepark Taman Jomblo, temuin dulu Firman Endo. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan gitu.
Ya gitulah no. Oh Ya. berarti gitu. Jadi gitu. Nah. Selain itu juga pengen ngerangkul teman-teman anu Komunitas malu-malu. lah. Oh malu-malu. Oke. Nggak punya teman. Nah, Siap. saya tuh di sini justru merangkul orang-orang yang nggak punya teman, nggak punya papan, pengen belajar skateboard. Nah, Nah, di sini saya coba ah, buat buka program private, sewa Private. papan. trial juga mungkin ya. Ya, kalau jual misalnya beli ada. papan Oke. second. Oh. Gitu tuh. Kalau Kalau pada diajar kan? Oh, insya Allah Bade. Oke, kalau misalnya nih ada pendatang baru, nah misalnya dia nggak punya papan, gimana nih? Ya datang aja, nanti DM bisa DM ke Side Rise atau DM ke Tube Second. Ada penyewaan papan Ada. atau gimana nih? Saat- Atau ngasih? Ngasih Aitera mah. Ngasih Tera. Sewa papan tuh 1 jamnya teh 15.000. 1 jam 15.000, Ya. worth it banget bro di enak. sini. Daripada ngerokok mending main skateboard. Iyalah olahraga itu bener sehat. Tapi orang ngerokok. Heran, heran. Sehat di atas rata-rata ya. gitu. Oke. Ya mudah-mudahan lah tuh makin rame skateboard di Bandung, makin jadi kayak kemarin Basral. Oh iya ya, bener makin Semoga di ramai. Bandung juga ada ya penerus Basral atau di kota-kota lain juga. Terutama di sini lah. Untuk komunitas yang di luar boleh main ke area sini. Temenang kayak ospek nah heula. Oh ya ospeknya mungkin sama Omis dari sini King Race tuh mungkin ya. Ini di belakang saya ini ada apa nih? Nih ada apa nih? Tembok, triplek gimana? Triplek ya. Ada sesuatu ruangan yang tersembunyi apa ini? Ini belum beres tuh. Oh. Ini teh ya ruangan buat selonjoran. Warungan buat main lah. gaplek. Warungan lah. Nah, ini tuh sebutnya warung skateboard. Oh warung skateboard, bukan skate shop berarti. Bukan. Oh, bukan. Kalau skate shop mah agak keren ya. Kalau Oke. ini mah lebih keren lagi. Oh, Warung warungan. skateboard. Oh warung skateboard. Oke. Ya. Oke. Mau lihat? Mau lihat boleh lah. Wani Piro. Kita Wani Piro. Oke kalem. Ayo tuh, ajak ke dalam lah, no. Ya, ayolah. Ayo. Can beres tuh nih. Bye atuh. Nah, ini posisi dalamnya ya. Mungkin ada tempat Sewa tidur. papan. Oh, untuk sewa papan nih, sebelah sini nih. Sewa papan second, jual juga ya. Oke, dijual juga ini. Kalau misalnya ada yang mau, oh yang minum-minum, oke, haus, oke. Terus nanti itu Ini papan siapa aja nih? ada papan sewa. Oh, penyewaan juga buat papan, oke. Kalau ada 20 orang siap kita tuh. Hari ini buat apa ini? Atau biar buat foto model. Nah kayak gini sob. Keren. Oh, misalnya barang simpen sini. Papan juga Oke. buat papan juga. Nah. Buat papan. Oh, tapi Salah. 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 Oh, Betul, Mela. kayak gini lah. Mungkin ya kayak gini. Simulasinya kayak gini. Oke, kayaknya ini tempat tidur deh. Enggak, ini tempat pijit. Oh, pijit. Oh, buat setelah main skateboard itu paragal ya. Bisa dipijit Nah, ya di sini. bisa Bisa dipijit. Ke Saleo bisa diurut langsung di dia. Oke. Itu jadi tempat iya tukang urutnya. Jualan juga di sini sih. Untuk jualan-jualan dilihat ada baju-baju nih. Nah, ini baju iseng. Baju iseng bikin brand sendiri dari Firman Endo mungkin ya. Dari keponakan. Keponakan siap. Keponakan pengen nyoba. Ini apa nih Sekalian. di kotak-kotak ini nih? Ini buat nanti acara tahun baru. Oh, acara tahun baru di sini ada nanti ya. Stay tune di sini tahun baru kita meledak di sini nih acaranya. Acara untuk malam tahun baru nih persiapannya kayak gimana nih? Ada barbecue. Wow, barbecue. Ada temen nongkrong. Kalau nongkrong pasti ya di Ada sini musik. lebih enak ya. Mudah-mudahan ada musik. Oh, mudah-mudahan Masih dalam perencanaan tuh. ada musik live musik gitu band-band mungkin ya. Gak tahu juga, lagi dalam perencanaan. Cuman Oh. sponsor udah pada mau. Oh, sponsor udah pada masuk tuh. Stay ya yang di acara di kolong ini nih, kolong ya, Jalan Pasupati. Ada Anyar nongol. Anyar. Ya di sini nih, nanti di skatepark Taman Jomblo ini nanti diadain acara barbecue dan kompetisi juga ada sih. Games, fun game. Fun games itu kayak satu trik 50.000 kayak gitu mungkin. Itu mah Oh, enggak. sedikit banget, Oh, 1 juta.
Satu trik 1 juta, tapi triknya apaan? Bisa jadi nanti. Tunggu Oh. dulu aja nanti. Oh, oke. Datang dulu aja lah. Datang dulu, siap. Ditunggu, datanglah. Kalian juga ya para skater datang ke Taman Jomblo. Nah, ini dia nih. Nih, salah satu asuhan Firman Endo. Namanya King Resto. Langsung nih. Nih, namanya King Resto. Namanya siapa? Resto kepanjangannya. Resto Aulia Oke, udah bermain skate di tahun 2023 2023 katanya, berarti udah 2 tahun ya. ya, Oke. Jago gini makan. Bisa main jago ini makan apa? makan cucunguk. Makan cucunguk. Cucunguk binatang tuh. Emang bener? Cucunguk guys. Parah ini asuhannya. Yo, cucunguk. Oke, kita nanti ya lihat perform dari King Resto. Go. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video kita hari ini. Kita sudah banyak beraktivitas di skatepark Pasopati. Jangan lupa kalian yang selalu nonton di channelnya The Coaches. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share juga buat kalian yang punya media sosial. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di channelnya The Coaches. Bye-bye. Go! Woo!